Kenapa di zaman ketika manusia bisa mengirim roket ke Mars, internet di Indonesia, sebuah negara dengan ratusan juta pengguna, masih terasa lambat, bahkan tidak stabil? Pertanyaan ini begitu sederhana, namun jawabannya jauh lebih rumit daripada sekedar masalah kabel atau sinyal. Selamat datang di Malas Ngedit. Sejarah internet di Indonesia dimulai bukan dari perusahaan besar, melainkan dari ruang-ruang akademik. Pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an, universitas seperti UI dan ITB sudah mencoba bertukar data dan email menggunakan protokol lama seperti UUCP. Saat itu, internet belum menjadi kebutuhan publik, melainkan alat komunikasi terbatas untuk penelitian. Titik balik datang pada tahun 1994. Indonet berdiri sebagai penyedia layanan internet komersial pertama. Pada masa awal, akses masih terasa sederhana. Dial up melalui jalur internasional yang mahal. Namun momen ini menandai peralihan dari eksperimen akademik menuju layanan publik. Di tahun yang sama, pemerintah mulai mengeluarkan lisensi resmi untuk ISP pertama, menandakan bahwa internet telah masuk ke ranah industri. Perkembangan cepat terjadi 2 tahun kemudian. Tahun 1996, para penyedia layanan membentuk APJII, asosiasi yang hingga kini mengatur ekosistem internet nasional. Setahun setelahnya, lahir Indonesia Internet Exchange atau IIX yang memungkinkan lalu lintas data antar ISP tetap berada dalam negeri tanpa harus keluar dulu ke luar negeri. Langkah ini mempercepat koneksi dan menurunkan biaya, sekaligus menjadi fondasi infrastruktur internet lokal. Memasuki akhir 1990-an hingga awal 2000-an, liberalisasi telekomunikasi membuka ruang bagi lebih banyak pemain dan investasi asing. Internet mulai menjangkau publik yang lebih luas. Meski akses tetap didominasi kota besar, teknologi juga berkembang dari kabel tembaga ADSL lalu beralih ke mobil broadband. Justru lewat ponsel, lonjakan pengguna internet di Indonesia benar-benar meledak, terutama sejak masuknya 3G dan kemudian 4G LTE pada 2014. Namun, internet cepat bukan sekedar soal sinyal, infrastruktur tulang punggung tetap menjadi kunci. Disinilah proyek Palapari mengambil peran besar. Resmi beroperasi pada Oktober 2019, jaringan serat optik nasional ini membentang ribuan kilometer menghubungkan hampir semua kabupaten dan kota. Palaparing dirancang agar akses internet tidak hanya menjadi milik kota besar, tetapi juga menjangkau daerah terpencil. Hingga kini, jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat. Survei APJII pada tahun 2024 mencatat lebih dari 221 juta pengguna atau hampir 80% penduduk. Angka ini menjadikan Indonesia salah satu pasar internet terbesar di dunia. Tetapi, di balik angka besar tersebut, kita masih menghadapi tantangan mendasar, ketimpangan infrastruktur, biaya yang mahal, dan kerentanan geografis sebagai negara kepulauan yang berada di jalur Ring of Fire. Jarak ini memperlihatkan bahwa internet di Indonesia tumbuh melalui jalur yang unik, dari akademik ke komersial, kemudian meluas lewat ponsel, dan kini bertumpu pada proyek nasional. Namun perjalanan ini juga menjelaskan mengapa kita masih tertinggal dalam kecepatan dan kualitas. Karena sejak awal, fondasi kita dibangun secara bertahap, penuh tantangan geografis, dan seringkali tidak konsisten dalam kebijakan. Ketika berbicara tentang internet, ukuran paling mudah untuk menilai adalah kecepatan. Namun, angka itu bukan sekedar statistik. Ia adalah refleksi dari arah kebijakan, teknologi, dan prioritas suatu negara. Di Indonesia, menurut laporan berbagai lembaga internasional, rata-rata kecepatan internet tetap masih berkisar di bawah 30 Mbps. Dengan variasi tajam antara kota besar dan wilayah terpencil, bahkan untuk internet seluler, meski jumlah pengguna sangat besar, kualitasnya sering terhambat oleh kepadatan jaringan, keterbatasan spektrum, dan ketidakmerataan infrastruktur. Bandingkan dengan Korea Selatan, negara dengan luas wilayah jauh lebih kecil dari Indonesia ini justru menjadi pimpinan dunia dalam hal kecepatan internet. Rata-rata kecepatan broadband di sana bisa mencapai lebih dari 200 Mbps dengan harga yang sangat terjangkau bagi masyarakat umum. Keunggulan ini bukan kebetulan. Korea sejak awal 2000-an menempatkan internet sebagai infrastruktur publik setara dengan listrik dan air bersih. Jepang dan Singapura juga memberikan contoh yang serupa. Jepang telah lama membangun backbone serat optik yang masif sejak dekade 1990-an, sehingga kini warganya menikmati internet berkecepatan tinggi dengan stabilitas yang jarang terganggu. Menempatkan internet super cepat sebagai basis untuk menarik investasi global. Rata-rata kecepatan broadband di sana lebih dari 150 Mbps, hampir 5 kali lipat dari Indonesia. Di Eropa, negara-negara seperti Swiss, Norwegia, dan Belanda bahkan sudah menyiapkan fondasi untuk transisi penuh ke jaringan 5G dan fiber to the home. Rata-rata kecepatan mereka jauh di atas 100 Mbps. Dan yang lebih penting, konsistensi koneksi terjaga hampir di seluruh wilayah, dari kota besar hingga desa kecil. Pertanyaan yang mengganggu adalah mengapa jarak kita begitu jauh? Apakah kita benar-benar tidak mampu mengejar? Atau kok ini soal prioritas kebijakan?
Indonesia sebenarnya bukan tanpa potensi. Kita memiliki pasar pengguna terbesar di Asia Tenggara dengan ratusan juta konsumen yang haus akan konektivitas. Tetapi pasar besar tidak otomatis berarti layanan yang cepat. Tanpa infrastruktur yang kokoh, pasar yang luas justru menjadi beban. Semakin banyak pengguna, semakin besar tekanan pada jaringan yang belum siap. Perbandingan ini seharusnya tidak membuat kita minder, melainkan sadar bahwa internet cepat bukan sekedar kemewahan negara maju, melainkan hasil dari visi politik, perencanaan teknis, dan konsistensi kebijakan jangka panjang. Ketika kita bertanya, mengapa internet di Indonesia masih terasa lambat? Jawabannya ternyata tidak sesederhana soal teknologi. Ada kombinasi faktor besar, geografi kepulauan yang menantang, kebijakan yang belum konsisten, dan faktor ekonomi yang membuat pemerataan sulit terwujud. Mari kita mulai dari geografi. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau yang terbentang di jalur Ring of Fire. Kondisi alam ini membuat pembangunan infrastruktur telekomunikasi jauh lebih mahal dibandingkan negara daratan. Salah satu jalur utama internet kita, misalnya kabel bawah laut Jasuka atau Jakarta Surabaya Kalimantan, pernah beberapa kali putus akibat jangkar kapal dan aktivitas seismik. Pada Agustus tahun 2021, kabel bawah laut di Maluku dan Papua rusak, mengakibatkan akses internet di wilayah timur Indonesia terganggu lebih dari sebulan. Kerusakan kabel bawah laut di perairan Sulawesi bahkan pernah membuat sebagian besar layanan internet di Maluku dan Papua praktis lumpuh karena perbaikannya harus menunggu kapal khusus yang datang dari luar negeri. Artinya, setiap gangguan fisik di laut bisa langsung melumpuhkan konektivitas, sesuatu yang jarang dialami negara dengan daratan utuh seperti Korea atau Jepang. Berikutnya adalah kebijakan dan politik telekomunikasi. Sejak awal masuknya internet di 1990-an, Indonesia belum memiliki peta jalan yang benar-benar konsisten. Memang ada proyek besar seperti Palaparing yang selesai pada tahun 2019 dengan membentang sepanjang 35.000 km serat optik dari barat hingga timur. Proyek ini digadangkan sebagai tol langit, namun dalam praktiknya, pemerataan belum sepenuhnya terjadi. Infrastruktur backbone memang tersedia, tetapi distribusi ke pengguna akhir last mile masih sering tersendat. Lebih dari itu, industri telekomunikasi Indonesia didominasi oleh beberapa operator besar, sehingga persaingan cenderung terbatas. Ketika kompetisi tidak sehat, kecepatan internet dan harga yang wajar tidak terdorong naik, sebagaimana yang kita lihat di Korea Selatan atau Jepang, di mana regulasi pemerintah menekan harga sekaligus memaksa inovasi. Kemudian, faktor ekonomi pasar. Membangun jaringan di pulau-pulau kecil seperti Maluku atau Nusa Tenggara membutuhkan investasi yang sangat besar. Namun dengan jumlah pengguna yang relatif sedikit dan daya beli masyarakat yang tidak merata, operator lebih memilih memusatkan investasi di Jawa dan kota besar lain yang lebih menguntungkan. Hasilnya adalah kesenjangan digital. Jakarta bisa menikmati internet 50-100 Mbps, sementara di wilayah pedalaman Papua kecepatan rata-rata bisa jatuh di bawah 5 Mbps. Fenomena ini yang membuat angka rata-rata kecepatan internet Indonesia secara nasional terlihat rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Selain itu masih ada masalah ketergantungan pada bandwidth internasional. Banyak trafik internet di Indonesia harus melewati jalur ke luar negeri lebih dahulu, terutama karena mayoritas konten seperti Google, Facebook, YouTube, dan Netflix, dan lain sebagainya berbasis di server global. Meskipun Indonesia memiliki beberapa internet exchange lokal dan pusat data yang berkembang, skalanya belum cukup untuk menampung seluruh kebutuhan. Akibatnya, jalur ke luar negeri menjadi bottleneck yang memperlambat koneksi. Inilah bedanya dengan negara seperti Korea Selatan atau Jepang. Mereka memiliki infrastruktur serat optik yang stabil di daratan, regulasi yang mendorong harga murah, serta pusat data raksasa lokal yang menampung sebagian besar trafik. Alhasil, koneksi internet bisa menembus ratusan megabyte per detik dengan harga yang lebih rendah. Sedangkan di Indonesia, dengan geografi kepulauan, ketergantungan pada bandwidth internasional, dan distribusi infrastruktur yang timpang, masih harus bekerja ekstra keras untuk bisa mendekati level itu. Dan disinilah pertanyaan besar muncul. Jika kita tidak bisa langsung membangun kecepatan internet setara Korea di seluruh Nusantara, mungkinkah strategi fokus pada satu pulau lebih dulu, misalnya seperti Jawa atau Sumatera, bisa menjadi jalan keluar? Apakah dengan itu kecepatan internet kita bisa menembus 200 MB per second dengan harga yang murah? Secara teori, jawabannya ya mungkin sekali. Pulau Jawa adalah rumah bagi sekitar 56% penduduk Indonesia atau lebih dari 150 juta jiwa. Meski luasnya hanya sekitar 7% dari total wilayah daratan Indonesia, konsentrasi populasi yang tinggi ini membuat investasi infrastruktur di Jawa jauh lebih efisien dibandingkan di Maluku, Kalimantan, atau Papua yang lebih luas. Dari sisi ekonomi, membangun backbone serat optik dan memperluas jaringan 5G di Jawa akan menghasilkan return yang lebih cepat bagi operator. Faktanya,
Sebagian besar infrastruktur telekomunikasi Indonesia saat ini memang sudah terkonsentrasi di Jawa. Kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Yogyakarta menjadi pusat interkoneksi internet. Rata-rata kecepatan internet di Jakarta bisa mencapai 30 hingga 50 Mbps. Bahkan pelanggan fixed broadband di kawasan elit bisa menikmati paket 100 hingga 200 Mbps. Artinya, infrastruktur menuju internet super cepat sebenarnya sudah ada, hanya belum merata bahkan di dalam Jawa sendiri. Lalu, bagaimana jika pemerintah benar-benar mendorong fokus pengembangan internet di Jawa, bukan sekedar menyerahkan mekanisme pasar? Contoh dari negara lain memberi gambaran, Korea Selatan misalnya. Mereka berhasil mendorong internet super cepat karena pemerintah secara agresif mengucurkan subsidi, mengatur harga, dan memastikan kompetisi sehat antar penyedia layanan. Jika Indonesia melakukan hal serupa di Jawa, bukan mustahil kecepatan rata-rata di atas 200 Mbps bisa dicapai dengan harga lebih murah dari sekarang. Namun, ada dua catatan penting. Pertama, fokus di Jawa bisa memperlebar kesenjangan digital. Wilayah di luar Jawa yang sudah tertinggal akan semakin jauh jika pemerintah tidak membuat roadmap pemerataan jangka panjang. Ini bukan sekedar isu teknologi, tapi juga geopolitik. Terlalu timpangnya akses digital antara Jawa dan luar Jawa bisa memicu ketidakadilan sosial dan ekonomi. Kedua, membangun internet 200 megapiksel murah di Jawa tidak hanya soal serat optik, tapi juga soal lokalisasi konten. Selama server utama layanan digital masih berada di Singapura, Hong Kong, atau Amerika Serikat, kecepatan akan tetap bergantung pada bandwidth internasional. Artinya, tanpa investasi besar pada data center lokal dan interkoneksi domestik, target internet ultra cepat dengan harga murah hanya akan menjadi angan-angan. Jadi, secara teknis dan ekonomi, Pulau Jawa sangat mungkin dijadikan proyek percontohan internet super cepat di Indonesia. Tapi, jika langkah ini diambil tanpa strategi pemerataan, maka kita hanya akan melahirkan dua Indonesia digital. Satu yang super maju di Jawa dan satu lagi yang tertinggal di luar Jawa. Kalau kita melihat persoalan internet di Indonesia, mulai dari geografi kepulauan, kebijakan yang belum konsisten, hingga ketimpangan ekonomi, maka jelas solusinya tidak bisa instan. Tapi ada beberapa langkah nyata yang bisa ditempuh, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti contohnya, memperkuat infrastruktur backbone dan last mile secara bersamaan. Palaparing memang sudah selesai, tapi distribusi dari backbone ke pengguna akhir masih menjadi bottleneck. Pemerintah harus mendorong pembangunan jaringan serat optik yang lebih merata, termasuk ke pelosok desa, dan memastikan tidak ada lagi monopoli jalur distribusi. Tanpa last mile yang kuat, backbone hanya akan jadi tol kosong yang tidak bisa dipakai rakyat. Kedua, lokalisasi konten dan pusat data. Saat ini, sebagian besar trafik internet Indonesia masih bergantung pada server internasional. Inilah yang membuat koneksi kita rawan bottleneck. Sekalipun jaringan dalam negeri sudah bagus, pemerintah harus memberikan insentif bagi perusahaan teknologi global maupun lokal untuk membangun data center di Indonesia, sehingga trafik tidak perlu keluar negeri. Langkah ini terbukti efektif di Singapura dan Korea Selatan yang menjadi hub digital Asia. Ketiga, menata regulasi dan membuka kompetisi sehat. Industri telekomunikasi kita masih didominasi segelintir pemain besar. Pemerintah perlu mengatur regulasi yang mendorong harga lebih kompetitif, sekaligus memberi ruang bagi operator kecil atau penyedia internet komunitas agar bisa tumbuh. Dengan kompetisi sehat, kualitas layanan meningkat dan harga bisa turun. Keempat, memperhatikan faktor geologi dan keamanan kabel bawah laut. Indonesia tidak bisa menghindari posisinya di Ring of Fire, maka jalur kabel bawah laut harus dibangun dengan redundansi lebih banyak dan sistem monitoring real time yang mencegah kerusakan fatal. Saat ini, satu kabel putus bisa melumpuhkan koneksi regional. Hal ini tidak boleh terjadi jika kita ingin koneksi stabil. Dan yang terakhir, membuat roadmap pemerataan yang realistis. Jika contohnya memang strategi awalnya fokus di Pulau Jawa, pemerintah harus punya target waktu kapan wilayah luar Jawa akan menyusul. Misalnya, 5 tahun Jawa, 10 tahun Sumatera dan Kalimantan, 15 tahun Indonesia Timur, atau dibalik. Tanpa roadmap yang jelas, fokus di Jawa hanya akan memperlebar jurang digital dan memperkuat dominasi Jawa atas luar Jawa. Pada akhirnya, solusi internet di Indonesia bukan semata perkara teknis. Ia adalah gabungan geopolitik, ekonomi, dan tata kelola negara. Internet sudah menjadi infrastruktur dasar, setara listrik, jalan raya, bahkan air bersih. Maka pemerintah harus memperlakukannya bukan sebagai komoditas premium, tapi sebagai hak rakyat yang wajib dijamin. Jadi kalau kita tarik garis besar, internet di Indonesia itu bukan cuma soal lemot atau nggak lemot. Ia adalah cermin dari kompleksitas negara kepulauan, dari kabel bawah laut yang gampang putus, regulasi yang setengah hati, sampai persaingan operator yang kadang lebih mirip kartel daripada kompetisi sehat. Kita melihat bahwa fokus di satu pulau
misalnya Jawa, mungkin bisa jadi jalan pintas untuk menghadirkan internet super cepat dengan harga murah. Tapi kalau roadmap pemerataannya nggak jelas, jurang digital antar Jawa dan luar Jawa bakal makin dalam. Nah, disinilah pertanyaan besarnya muncul, dan ini yang ingin kami lemparkan kepada kalian. Apakah lebih baik Indonesia fokus dulu membangun internet super cepat di Pulau Jawa misalnya sebagai role model, atau justru harus memaksa pemerataan meski lambat dan mahal? Karena pada akhirnya kecepatan internet bukan cuma soal berapa Mbps di layar speed test, tapi juga tentang masa depan ekonomi, pendidikan, bahkan kesetaraan kita sebagai bangsa. Sampai jumpa di Malas Ngedit selanjutnya.